Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan ke bahasan farmakologi di semester 5 kelas 12 ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bioregulator yang enzim, vitamin, mineral. Sekarang kita akan bahas tentang hormon. Hormon secara pengertian merupakan zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ya. Jadi kelenjar penghasil hormon yang utama adalah kelenjar endokrin. Dia akan masuk ke dalam aliran darah dan berpengaruh sangat spesifik terhadap organ tertentu untuk berfungsi secara normal. Ya, contohnya hormon yang kita kenal ada yang namanya insulin ya. Insulin itu diproduksi oleh pankreas itu untuk mengubah gula beserta sama hormon yang lain. Ada hormon kelamin, ada hormon pertumbuhan, itu adalah masuknya ke lingkup hormon. Kemudian hormon secara bentuk struktur kimia dibagi menjadi tiga. Yang pertama hormon peptida. Ya, dia mempunyai rantai peptida, struktur kimianya atau protein ya peptida. Contohnya adalah di kelenjar pankreas dan hipotalamus. Kemudian ada hormon asam amino. Contohnya ada estrogen, progesteron, dan kortikosteroid. Terakhir ada hormon steroid. Contohnya ada tirosin, adrenalin, dan atau noradrenalin. Hormon sendiri yang banyak atau yang ada yang penting di dalam tubuh pertama adalah kelenjar hipofisis dan hipotalamus. Kemudian ada kelenjar kelamin, ovarium, dan testis. Kemudian ada kelenjar anak ginjal, pankreas, tiroid, dan paratiroid. Yang akan kita bahas dalam subbab hormon ini hanya dua ya, kelenjar hipofisis dan kelenjar kelamin. Itu bisa mewakili banyak hormon yang ada di sini. Penggunaan hormon. Penggunaan hormon yang pertama terapi substitusi pada PX itu adalah pasien ya, ibu singkat. Terapi substitusi pada pasien defisiensi hormon atau kekurangan hormon, contohnya adalah insulin ya. Ketika orang diabetes mellitus tidak bisa memproduksi insulin, maka akan memperoleh insulin dari luar. Itu namanya terapi substitusi ya, sudah dibahas terapi substitusi itu apa di kelas 10 ya, coba diingat kembali. Kemudian pengobatan berdasarkan efek farmakologi, contohnya adalah kortikosteroid ya. Kortikosteroid ini sangat berfungsi bagi tubuh ya. Biasanya ini suka dipakai untuk orang-orang yang bengkak, radang, pegelinu, itu suka dipakai ya kortikosteroid. Diagnosa tirotropin. Nah, ini biasanya dipakai untuk orang yang ada gangguan tiroid ya. Untuk mengeceknya, diagnosanya pakai tirotropin. Kemudian mempengaruhi fungsi organ ya, estrogen, progesteron ya di dalam hormon kelamin ya, mempengaruhi fungsi organ. Nah, sampai di sini pembuka untuk hormon. Ada yang ingin ditanyakan?